Selamat pagi, selamat bertemu kembali di pembelajaran kimia pada semester 6 ini di sesi yang keempat, yaitu kita akan membahas tentang senyawa polimer. Dalam mempelajari senyawa polimer, nanti ada beberapa kompetensi yang akan kita capai. Jadi setelah pembelajaran diharapkan siswa dapat yang pertama mampu menjelaskan pengertian polimer, yang kedua menganalisis tata nama polimer berdasarkan rumus struktur monomernya, kemudian siswa dapat menjelaskan penggolongan polimer, yang keempat menjelaskan reaksi-reaksi yang terjadi pada polimer, kemudian yang kelima itu menjelaskan reaksi polimerisasi pada senyawa polimer, dan yang keenam yaitu menjelaskan penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Definisi dari polimer atau yang disebut dengan makromolekul. Polimer, poli itu banyak, yang mer itu adalah monomer, artinya polimer itu atau senyawa makromolekul adalah senyawa yang tersusun dari molekul-molekul sederhana sehingga terbentuk molekul raksasa atau makromolekul. Sedangkan ya satuan unit yang paling sederhana tadi itu disebut dengan monomer. Diberikan contoh di sini ada senyawa etena. Yang di sebelah kiri itu ada C2H4 dari alkena dengan C sebanyak 2 dan H sebanyak 4 dan 1 ikatan rangkap. Maka antar senyawa etena itu jika ikatan rangkap itu putus akan membentuk lengan kosong di C sebelah kiri 1 dan lengan kosong di C sebelah kanan 1, sehingga senyawa sesama etena itu akan bisa membentuk rantai yang sangat panjang yang disebut dengan senyawa polietena. Jadi polietena merupakan polimer yang terbentuk dari monomer yaitu etena. Polimerisasi ditinjau secara proses atau pembuatan. Itu dibagi menjadi dua, ada polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Polimerisasi adisi yaitu pembuatan polimer melalui proses adisi, yaitu terjadi pemutusan ikatan rangkap. Sedangkan pada kondensasi itu terjadi pelepasan sejumlah molekul sederhana. Diberikan gambaran yang poin A itu ada senyawa sikloalkena, ya, ada senyawa sikloalkena yang mengikat gugus ester sehingga dengan asam itu akan menghasilkan senyawa polimerisasi seperti contoh di depan di poin A. Kemudian yang kondensasi ini ada senyawa yaitu dengan gugus karboksilat dan gugus hidroksi. Kemudian jika dipanaskan akan melepaskan sejumlah molekul air yaitu H2O. Pada gugus karboksilatnya itu lepas H-nya, sedangkan pada hidroksi lepas OH-nya, sehingga membentuk polimerisasi dengan rantai yang sangat panjang, yaitu dirumuskan dengan CO rangkap 2 CH25 kali O. N kali itu artinya jumlah monomernya sebanyak N kali dan melepaskan sejumlah molekul H2O. Kemudian berikutnya poliamida, jadi senyawa amida itu juga bisa mengalami polimerisasi dengan cara adisi yang bagian A, juga bisa dengan cara kondensasi. Dengan cara adisi yaitu dengan cara memutuskan ikatan rangkap di CO rangkap 2 itu, kemudian kondensasi itu dengan cara sama tadi melepas atom H pada gugus karboksilat dan OH pada gugus hidroksi menghasilkan H2O.
Kemudian contoh yang ketiga yaitu ada poliuretana, juga bisa mengalami adisi dan mengalami kondensasi. Kemudian polihidrokarbon, polimer hidrokarbon itu juga bisa melalui proses pembuatannya, yaitu melalui proses adisi, pemutusan ikatan rangkap, atau yang B melalui proses kondensasi. Nah, kemudian ditinjau dari hal yang berbeda, yaitu polimer ditinjau dari asalnya. Maka ada dua polimer, yaitu polimer alam dan polimer buatan yang disebut dengan sintetis. Polimer alam contohnya protein, yaitu monomernya berupa asam amino. Nanti akan dipelajari secara khusus di bab protein. Kemudian ada karbohidrat, yaitu contohnya amilum, glukogen, selulosa dengan monomernya adalah glukosa. Kemudian ada karet alam, monomernya berupa isoprenal. Kemudian asam nukleat, yaitu dengan DNA dan RNA. Kalian di biologi sudah mempelajari tentang struktur di nitrogen asid. Jadi ada DNA, ada ribosom, RNA. Kemudian yang polimerisasi atau polimer sintetis, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada plastik politena dan turunannya, nilon, terilon, dakron, baklit, dan lain-lain. Masih banyak, nanti akan kita pelajari di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian berdasarkan jenis atau susunan unit ulang dalam rantainya, ada polimer yang disebut atau dikelompokkan ke dalam homopolimer, artinya polimer yang memiliki monomer satu jenis. Contohnya di situ ada polipropena, ada poliprokaltan, kemudian ada nilon 6, ada poli 11, kemudian 11 dekanoamida, ada nilon 11 dari polipropena. Jadi polipropena contoh pada senyawa ini tadi itu terdiri dari monomernya adalah propena. Propena ikatan rangkapnya putus, kemudian membentuk rantai yang panjang yang disebut dengan polipropena. Sedangkan copolimer yaitu polimer yang terdiri dari lebih dari satu monomer. Jadi copolimer itu dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ada copolimer statis, yaitu tidak teratur. Contohnya kalau monomernya terdiri dari A dan B, maka komposisinya bisa ABB, AAA, AB, dan seterusnya. Jadi tidak ada keteraturan. Yang kedua adalah copolimer block. Jadi yang sama itu ngumpul jadi satu, AAA, BB, BBB, dan seterusnya. Ada yang copolimer bergantian, yaitu AB, 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 dan seterusnya. Kemudian berdasarkan sifat plastis polimer itu dibagi menjadi dua, ada polimer termoplastik, ada polimer termoset. Polimer termoplastik jenis ini menjadi lunak bila dipanaskan dan menjadi keras bila didinginkan kembali, serta dapat dilunakkan atau dikeraskan berulang-ulang. Contohnya adalah polivinil klorida, yaitu PVC, pipa saluran air, itu atau sehari-hari dikenal dengan PVC. Itu merupakan polimer dari monomer vinil klorida. Ini bisa kalau kita mau membentuk dibantu dengan pemanasan, kemudian setelah dibentuk mungkin dibengkokkan atau bagaimana, itu nanti setelah dingin dia akan mengeras kembali, dan itu bisa dibentuk ulang lagi, tidak bisa dipanaskan lagi, dan seterusnya. Sedangkan polimer yang kedua adalah jenis sifat polimer yaitu termoset.
yang melunak bila dipanaskan, tetapi bila terus dipanaskan akan mengalami perubahan kimia dan mengeras. Sekali menjadi keras, ini tidak bisa dipanaskan ulang untuk menjadi lunak, jadi hanya satu kali proses. Contoh polimer jenis ini itu adalah urea formaldehid atau sehari-hari disebut dengan bakelit, kemudian ada fenol formaldehid dan melamin formaldehid. Di alat-alat rumah tangga yang terbuat dari melamin itu kalau sudah pecah tidak bisa dipanaskan ulang untuk disambungkan. Tapi berbeda dengan bak plastik atau ember yang terbuat dari plastik, itu kalau retak atau pecah masih bisa dipanaskan, disambungkan kembali. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan kegunaannya. Berdasarkan kegunaannya maka ada beberapa hal yang bisa dipakai dalam ajuan, yaitu yang pertama adalah jenis kegunaan yaitu plastik. Ya, plastik dibagi dua, ada plastik komoditi yang sering dipakai dalam bentuk barang yang bersifat sekali pakai seperti lapisan pengemas atau beberapa produk yang tahan lama yang termasuk plastik komoditi. Adalah yang pertama adalah plastik jenis LPDP, ada HDP, ada PP, ada PS, ada PVC. Nah, kegunaannya silakan nanti dibaca satu-satu di kolom berikut ini. Dan jenis plastik yang kedua yaitu plastik teknik. Nah, plastik teknik ini kegunaannya dipakai dalam bidang transportasi, misalkan mobil, truk, pesawat, dalam bidang konstruksi, misalkan perumahan, instalasi pipa air, perangkat keras barang-barang elektronik, misalkan mesin bisnis komputer, kemudian mesin-mesin industri, dan beberapa plastik teknik. Contohnya ada di bawahnya. Jadi mulai dari PF, UF, dan seterusnya, nanti tolong dibaca. Kemudian jenis yang kedua, tadi jenis plastik, ini jenis serat. Nah, polimer jenis serat mempunyai ciri antara lain kekuatannya yang tinggi, daya rentangnya baik, stabilitas panas yang baik, itu cukup untuk menahan panas setrika, kemudian spinabilitas atau kemampuan untuk diubah menjadi filamen-filamen, dan sejumlah sifat-sifat lain yang bergantung pada pemakaiannya. Contohnya pada tekstil, kawat, tali, kabel, dan lain-lain. Ya, berikut ada beberapa serat utama yang sering kita gunakan, yaitu ada jenis selulosa dan non selulosa. Nah, nanti deskripsinya silahkan dibaca. Kemudian yang ketiga, yang C adalah karet sintetis. Karet atau elastomer itu merupakan polimer yang memperlihatkan resiliensi atau daya pegas atau kemampuan meregang dan kembali ke keadaan semula dengan cepat. Yang beberapa elastomer termoset yang penting dalam kehidupan sehari-hari, ini ada jenis dan deskripsinya. Nanti ada styrena butadiena, yaitu copolimer dari dua monomer dengan berbagai proporsi bergantung pada sifat-sifat yang diinginkan, maka disebut dengan SBR, yaitu styrena butadiena rubber. Ini jenis karet, ya, karet aman, karet sintetis, ya. Kemudian yang keempat yaitu ada dalam bentuk pelapis atau perekat. Nah, sebagai bahan pelapis yang utama adalah cat emulsi untuk dinding yang terbuat dari copolimer styrena butadiena, kemudian polivinil asetat, dan berbagai jenis poli, yaitu akrilat, ester. Sedangkan sebagai perekat terutama polimer fenol formaldehid dan urea formaldehid untuk perekat pada plywood dan partikel board, epoksi, dan sinokrila. Kemudian di sini ada beberapa soal, nanti ada
8 soal tolong dikerjakan, yaitu dikerjakan di kertas folio bergaris, kemudian dibuat foto dokumen dalam PDF, nanti dikumpulkan melalui grup WA daring kelas paling lambat nanti hari Minggu seperti biasa jam 8 malam nanti. Demikian pembelajaran tentang koloid, tentang polimer pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, terapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan tentunya selalu menjaga jarak, hindari dari kerumunan-kerumunan. Salam sehat, selamat pagi, Tuhan memberkati.